Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Teman-teman, menjelang Pilkada Jakarta, nama-nama seperti Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ahok, Kaesang, dan beberapa nama lainnya masih ramai dibicarakan, tetapi nama-nama tersebut juga masih menunggu partai-partai yang akan mencalonkan. PKS yang sudah mencalonkan, yang resmi sudah mengumumkan pasangan Anies Sohibul Imam, ini juga masih menunggu koalisi, karena PKS sendiri tidak bisa mendaftarkan karena PKS belum bisa memenuhi syarat, yaitu 24 kursi untuk mendaftarkan sendiri. Kita harus memiliki 24 kursi untuk mendaftarkan. Karena itu PKS memerlukan koalisi dengan partai lain, tetapi partai lain juga sepertinya masih enggan. Bahkan kabar-kabar sebelumnya itu Nasdem dan PKB yang sebelumnya sudah digadang-gadang untuk merapat, tetapi ada kemungkinan juga menjauh, gitu kan. Mari kita lihat analisa dari pengamat politik Adi Prayitno yang diwawancari oleh TV One. Mas Adi, kalau melihat ini memang benar ada upaya untuk dapat dikatakan begitu menjegal Anies Baswedan untuk melenggang di Jakarta. Apakah memang ada arahan RK lawan Anies atau RK lawan kota kosong gitu upayanya? Kalau melihat kecenderungan secara umum sebenarnya di berbagai pilkada serentak nasional ini, ada upaya-upaya untuk memborong mayoritas partai politik sehingga tak ada lawan. Itu hampir terjadi di banyak tempat. Pada prinsipnya soal potret kandidasi di pilkada ini kan sangat tergantung bagaimana elit-elit partai. Kalau elit-elit partai berkehendak, maka tak akan ada lawan yang kemudian akan menjadi penantang dalam sebuah kompetisi. Sebelum di Jakarta, di Banten kita melihat per hari ini yang belum berkoalisi dengan kubu Kim gitu. Iya, itu kan belum PDIP. Ada Golkar di situ, tapi semua mayoritas partai itu kemudian berhadapan-hadapan dengan calon dari Golkar, namanya Bu Airin. Yang belum menentukan sikap politik adalah PDIP. Kalau at the end of the day-nya di Banten ini PDIP juga bergabung dengan kubunya Andra Soni, maka bisa dipastikan gitu ya bahwa nggak bisa mencalonkan ya? Tidak bisa mencalonkan dan kemudian ya akan melawan kota kosong. Di Jakarta potensial itu akan terjadi. Oleh karena itu, demokrasi kita dalam konteks ini sedang diuji betul oleh elit-elit partai. Apakah di luar Kim akan memunculkan calon yang bisa jadi penantang ataupun tidak? Sebut saja misalnya Kim itu Ridwan Kamil. Apakah kemudian PKS, kemudian Nasdem, PKB, dan PDIP ini akan mencoba untuk membentuk lawan politik untuk head to head dengan Ridwan Kamil? Tentu jawabannya ada di mereka. Per hari ini Anies Baswedan ataupun Ahok sedang melawan bagaimana oligarki partai politik itu sedang menentukan nasib tentang pencalonan. Kalau saya melihat rata-rata, ini bukan hanya soal Anies, ini bukan soal masalah Ahok. Pilkada itu adalah tempat orang bertarung. Bagaimana kompetisi itu kemudian dibuka. Dari dulu kan partai politik bicara tentang bahwa mereka adalah tempat rekrutmen dan kaderisasi untuk menyiapkan kepemimpinan di masa yang akan datang. Ini sedang diuji di Jakarta nih, omongan partai ini. Kita tunggu bagaimana PKB, Nasdem, PKS, dan PDIP. Mereka harus punya sikap politik supaya demokrasi kita itu bukan demokrasi asal-asalan, bukan hanya sebatas demokrasi, tapi yang dilawan adalah kota kosong. Ini menjadi naif dan ironi. Jadi kalau begini ceritanya ya partai bubarkan saja, Pak. Kalau tidak berani mengusung Keras kandidat, banget nih Mas Adi nih. ya untuk apa? Kan selama ini memang katup untuk menjadi pemimpin di negara ini harus lewat partai, Rati. Untuk jadi presiden harus dari partai. Untuk menjadi anggota dewan dari partai. Mayoritas untuk jadi kepala daerah di negara ini lewat partai. Kalau ujung-ujungnya partai politik berkompromi, untuk apa? Kan rakyat kemudian tidak didapatkan menu. Kalau kemudian partai politik ini bisa mengatur segala-galanya, tapi menutup ruang partisipasi publik, ya bagi saya partailah yang kemudian akan menentukan. Oleh karena itu bagi saya, apakah di Jakarta akan melawan kota kosong atau tidak? Tentu sangat tergantung bagaimana partai-partai di luar Kim. PKS sedang diuji, Nasdem sedang diuji, PKB sedang diuji, PDIP sedang diuji. Apakah mereka iman politiknya akan berubah? Iya, tapi dan ujian itu